Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu pada awal pertemuan tatap muka dengan protokol kesehatan standar pencegahan COVID-19 nya, dengan penjarangan physical distancing-nya. Kita masih diperkenankan untuk bermuajahah memulai pembelajaran untuk kelas 3 aliyah tahun pelajaran 2020-2021 ini. Untuk pelajaran balaghah saya masih diberi amanat untuk mengampu balaghah ini. Ya. Untuk itu marilah kita awali pertemuan ini dengan tidak lupa membaca suratul Fatihah. Semoga mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Baik yang hadir di pembelajaran offline kali ini maupun yang nanti hanya menyimak lewat tayangan yang ada di YouTube. Nanti bisa dilihat di YouTube masing-masing. Di YouTube di channel saya tentunya. Sebelum nanti juga diupload oleh channel Matolek. Karena ini belum belum bisa kumpul semua, nanti tetap pelajaran tetap jalan. 1 minggu 1 kali nanti ada materi yang akan saya upload, ya, dan di situ ada tugas-tugasnya, ya. Nanti ada kodenya 3 aliyah balaghah part 1, berarti pertemuan pertama seperti ini. Di situ nanti ada deskripsi di bawah, itu kan dari YouTube itu kan. Di situ nanti ada perintah-perintah, ada tugas, ada mungkin catatan sebagainya, bisa dirujuk di situ. Demikian ya. Marilah kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk balaghah kelas 3 aliyah, ya. Ini adalah lanjutan dari pembelajaran Al-Jauhar Al-Maknun bagian 1. Itu di kelas berapa kalian? Kelas 2 aliyah, ini yang bagian terakhir. Ini adalah kelas 3 aliyah, dimulai dari apa? Dimulai dari ilmul bayan. Saya tidak ingin langsung pada bagian ilmu bayan, karena apa? Karena ini ibaratnya sudah di lantai 2. Tapi betul nggak kalian ini sudah ngerti lantai 1? Udah ceblok malah. Hah? Bener nggak kalian sudah pernah di lantai 1 ini? Saya harus tahu dulu, ya kan? Yaitu apa? Pelajaran balaghah di lantai 1 berarti apa? Di Jauhar Al-Maknun yang pertama adalah apa? Mulai dari apa? Aduh, orang ngerti ini. Dia kitabnya tutup dulu semua. Saya ingin tahu sekarang, pernahkah Anda belajar balaghah? Pernah? Jawab. Pernah. Berapa tahun? Mulai kelas berapa? Kelas 3 sanawi atau 2 wusta, berarti 1 tahun. Terus? Ini kelas? Terus? Ya Allah, terus? Berarti berapa tahun? Yang sudah berapa tahun? 3 tahun. Ingat nggak siapa yang ngajar balaghah kelas 2 wusta? Lupa. Ingat nggak yang ngajar kelas 1 aliyah? Yang kelas 2 aliyah? Alhamdulillah, nama gurunya kok eling. Ingat nggak kitab yang diajarkan kelas 1 kelas Dinia Wusta atau 2-3 sanawi? Apa? Qawaidul Lughatil Arabiyyah yang bagian
akhir. Ya kan? Ingat gak yang kelas 1 aliyah? Ya, berarti kayak itu luah juga. Untuk kelas 2 aliyah, pelajaran apa itu kitab itu? Ingat gak siapa pengarang Al-Jawharul Maknun? Hah? Itu adalah ilmu apa? Balaghah. Ya. Ya, ngerti? Alhamdulillah, celing gurune minimal. Mosok setahun sekali jenenge gurune. Terus sekarang ilmu balaghah itu apa? Apa ilmu balaghah? Ora ngerti pilih. Kamu belajar ilmu fikih? Apa ilmu fikih? Terus ditakoki piye kowe terus? Kalau ditanya sekarang oleh bapakmu, pamanmu, saudaramu atau mungkin pacarmu, di pacar orang duwe, kasihan deh lu. Apa itu ilmu balaghah? Coba sebutkan salah satu. Tata bahasa Arab, terus nahwu? Ora sama dengan nahwu. Nahwu dengan tata bahasa Arab. Apa balaghah ada tata bahasa di situ? Tidak ada. Sekarang saya tanya, balaghah itu artinya apa sih? Balaghah artinya apa? Ya enggak ngerti doang. Nah, sekarang di sini ini penting sekali, dasar yang paling dasar dari ilmu balaghah. Kita semua Anda harus tahu mahyal balaghah. Apa itu balaghah? Nah, sekarang kata balaghah itu sendiri. Apa makna kata balaghah? Dari fi'il apa balaghah itu? Balaghah masdar dari fi'il balagha ya belughu bulughan wa balaghatan. Berarti apa bentuknya, Mas? Fi'il madinya balagha. Artinya apa balagha berarti? Fahuwa balighon. Apa berarti? Artinya sampai. Makanya kata balaghah ini punya dua arti, lughatan al-wusulu walintiha. Apa? Al-wusul walintiha. Jangan wal intiha, salah itu. Walintiha karena hamzah jawab itu wasal, bacanya apa? Al-wusul walintiha. Ngerti? Apa itu wusul? Sampai. Apa itu intiha? Selesai. Beda lah ya. Nah, indahaina itu selesai, kita sudah. Wasalna beda. Ketika wasalatir rihlatu ilal Madinah, bermakna selesai. Tapi kita akan tanya ila aina wasalti, ana wasaltu Jakarta, berarti saya sampai. Itu kata apa tadi? Balaghah lughatan, secara apa? Etimologis. Sekarang dipakai istilah kata balaghah itu. Ada makna namanya makna apa? Makna apa? Makna istilah itu makna apa? Hah? Makna istilah itu makna apa? Kalau etimologis itu apa? Lughatan. Kalau yang istilahan apa istilahan itu? Apa? Terminologisnya. Jadi kata balaghah dipakai untuk menamai sesuatu. Ya kan? Ngerti? Menamai sesuatu yang tertentu. Lah ini kata balaghah dipakai untuk dua pengertian istilah. Yang pertama balaghah bermakna sifat. Punya arti apa? Adjektif sifat. Yang kedua balaghah punya arti nama dari ilmu. Nanti akan beda. Kalau sifat berarti balagha ya belughu balaghatan, ya, itu artinya sifat balaghah.
Sifat balaghah itu wasfun lil kalam atau fil kalam wal mutakallim. Dipakai mensifati omongan, pembicaraan, kalam, atau mensifati apa? Mutakallim. Nanti kamu mesti eling itu, ini bahasan itu. Wasfun, apa pertama? Lil kalam dan lil mutakallim. Jadi kalau ada kalam yang balaghah disebut kalamun balighun. Quran adalah kalam yang baligh, ablaghul. Baligh itu adalah Al-Qur'an. Ya. Orangnya, kata seorang penyair, seorang disebut seorang sebagai apa? Syairun balighun. Jamaknya apa kalau balik? Bulagha. Apa jamaknya balik? Bulagha. Jadi para penyair, ya, itu balik. Tapi ada kata balaghah yang dipakai untuk nama sebuah ilmu. Ilmu namanya ilmu balaghah. Orang yang alim dalam ilmu balaghah disebut, seorang pakar balaghah disebut balaghi. Apa? Balaghi. Nanti kita harus bedakan, kalau penyair adalah seorang yang balik, tapi Abdul Qadir Jurjani ahli ilmu balaghah disebut balaghi. Balaghi jamaknya balaghiyun. Apa? Nanti kalau ada penyair Imri'il Qais adalah syairun balighun atau balaghiyun? Balighun. Tapi Syekh Abdul Qadir Jurjani alimun fil balaghah fahuwa apa? Balaghi. Harus ngerti itu. Jadi beda antara apa? Bulagha dengan balaghiyun. Ya, ngerti ya? Ngerti ya? Lah sekarang apa sekarang? Kalau sifat balaghah itu sifat, ini sifat yang sudah paling tinggi, kan sudah sampai atau sudah pol mentok. Jadi kan balaghah kan itu. Lah terus sifat yang pol bagi kalam itu sifat apa? Nanti kita lihat. Karena namanya pol berarti ada sebelumnya, ya enggak? Apa sebelum balaghah? Sebelum kalam itu punya sifat balaghah harus mencapai apa dulu? Fasohah. Nah ini biasanya yang kita balaghah pertama kali dibahas apa? Fasohah. Itu sifat yang ada pada kalam dengan syarat-syarat tertentu. Lah untuk mencapai fasahatul kalam harus apanya dulu fasih? Kalimatnya harus fasih dulu. Ngerti kalimat dalam bahasa Indonesia itu apa? Kalau kalimat dalam bahasa Arab? Kata. Ya. Kalimah ada kalimah isim, kalimah fi'il itu namanya kata, ya. Jadi untuk mencapai kalam yang fasih, apanya dulu yang harus fasihah? Kalimatnya. Makanya pertama adalah fasahatul kalimah. Ya, untuk mencapai jadi yang paling tinggi tadi balaghah. Fasahatul kalimah dulu, kalimahnya harus fasihah. Jangan sampai kalimahnya fasihah itu syaratnya apa pertama? Khuluha an tanafuril huruf. Enggak boleh ada tanafuril huruf. Apa tanafuril huruf itu? Yaitu kata kalau yang diucapkan itu terasa berat atau sulit diucapkan di lidah. Contohnya apa? Ingat gak? Ghadairuhu mustaziratun. Ingat kan kata itu? Ingat gak? Ada taraktuha tar'al hu kata hu ha ain kha ain hu itu sulit. Jadi kalimat untuk mencapai kalimat fasihah tidak boleh ada pertama, tidak boleh ada atau khuluwuha anil apa? Tanafuril huruf. Yang kedua, khuluwuha an mukhalafatil qiyas. Tidak boleh kiasnya salah. Alhamdulillahil aliyil ajlali. Salah, itu namanya ada mukhalafatul qiyas. Yang ada ajlal, yang betul adalah al ajali. Tapi penyair nggak bisa karena wazannya harus ajlali. Tapi kata ajlali dikatakan kalimat yang tidak apa tadi? Tidak fasihah.
nggak ada sifat fasihah. Yang ketiga syaratnya fasahatul kalimah yaitu tidak ada gharabah. Apa gharabah? Asing, nggak diketahui maknanya apa. Wa fahiman wa mursinan musarraja. Musarraja. Di sini kata musarraja ini para ahli bahasa sulit maknanya apa ini. Ketika kalimat itu sudah bebas dari apa tadi? Tanafurul. Dari tanafurul huruf nggak ada, mukhalafat nggak ada, apa tadi gharabah nggak ada, maka kalimat itu kalimat fasih. Terus dirangkai untuk menjadi apa? Kalam, ya kan? Tapi kalam apakah nanti langsung otomatis fasih? Kalau kalimat fasih belum tentu. Harus mencapai namanya fasahatul kalam. Harus kalam yang fasih dulu. Syaratnya ada berapa? Yang pertama, tidak boleh ada tanafurul kalimat. Mau huruf. Meskipun kata itu fasihah, kurba. Enak gak dibaca? Enteng. Kobrun, enak kan? Ya, kofron. Enak. Tapi kalau dirangkai, wa qabru harbin fi makanin kafru wa laisa qurba qarbi harbin, itu laisa qurba qarbi habrin sulit dibaca. Makanya rangkaian kata walaisa qurba qabri harbin, qabru ini oleh para kritikus, para balagh menyatakan itu tidak fasihah. Ngerti? Enggak boleh itu. Atau karimun mata amdahu, ya itu juga sulit. Nah, ya, itu namanya ada tanafurul kalimat. Nah, terus kamu bedakan. Yang kedua syaratnya tidak boleh ada dha'fu ta'lif, susunan yang tidak benar. Nah, tidak boleh susunannya apa? Enggak benar, nahwunya salah. Akalunil baraghis kayak seperti itu. Yang ketiga tidak boleh ada ta'kid. Apa ta'kid? Bulat. Tidak bisa dihami karena apa? Karena keruwetan susunannya. Ini bisa lafzi karena urutannya rumit sekali. Wa ma mithluhu fin nasi illa mumallakan abu ummihi hayyun abuhu yuqaribuh. Ini kata ini sulit dia paham. Karena maksudnya wa ma mithluhu fin nasi illa wa ma mithluhu hayyun yuqaribuh illa mumallakan abu ummihi abuhu. Atau yang kedua takkidnya takkid apa? Maknawi, dari sisi makna sulit. Karena dia menggunakan majas yang enggak benar. Ya. Orang mengatakan sa'atlubu bu'adad dari ankum litaqrabu atau litaqrubu wa taskubu aynayad dumu'a. Ini sudah benar. Yang akhir nanti yang salah. Sa'atlubu bu'adad dar, aku akan mencari tempat yang jauh dari kalian. Maksudnya kalian orang yang aku cintai, aku mengembara terlebih dahulu. Litaqrabu bukan supaya kalian jauh, bukan, supaya kalian dekat di hatiku. Benar kan? Wa taskubu aynayad dumina, sekarang air mataku mencurahkan air mata. Mas, bener, litajmuda, ini yang enggak salah. Salahnya di mana? Litajmuda, supaya kering kedua mataku. Ini ungkapan yang salah. Maksudnya apa? Sekarang aku jauh dari keluarga, orang-orang yang aku cintai kayak kalian di pondok, ya kan? Meskipun sekarang aku menangis, eling ra jaman pondok pisana nangis. Eling ra. Ameh turu nangis, ameh maem nangis. Ya ora. Barang turu bantale dijukuk kancane sing luwih gedhe. Ameh mandi antri adus. Nah, nangis ya ora. Saiki wis turu aliyah ke menangi. Ono cah cilik antri kok disiki ora wani. Terus sing cah cilik piye? Nangis. Ya benar. Nangis-nangis supaya besok kamu bahagia, kan gitu maksudnya. Tapi di sini penyair ngomongnya kok litajmuda. Kata tajmuda kering air mata itu tidak untuk bahagia. Itu untuk yang apa? Orang yang susah banget susahnya nanti ora iso. Kering sudah air mataku, maksudnya apa? Sedih yang sangat sedihnya sampai air matanya habis. Tapi di sini penyair ini salah.
Namanya takkid apa tadi? Maknawi ya. Tidak boleh apa tadi? Tanafurul kalimat, tidak boleh apa lagi? Dhafut ta'lif, tidak boleh ada takkid. Kalau ini sudah lolos semua, tinggal satu tingkat lagi yang tertinggi tadi apa namanya? Tingkatan apa? Sudah fasahatul kalam, sudah kalamun fasih, orang yang mutakalim fasih. Naik satu lagi namanya apa? Balaghah. Apa syaratnya balaghah? Syaratnya kalam yang fasih itu bisa sampai kepada, kalam itu kan belum jadi kalam yang bermanfaat ketika belum tersampaikan pada namanya siapa? Mukhotob kan? Ya kan? Supaya bisa sampai dan tidak disalahpahami, dipahami dengan benar, harus kalam itu balaghah. Apa syaratnya harus balaghah? Contoh sekarang, saya tanya, ketika kemudian mau keluar, ila aina tadhabina binti? Wa aina tadhabina binti? Mau kemana kamu wahai anakku? Ngomongnya gimana kamu? Ya Ustaz, ana uridu an adhhab ilal hammam, ya kan? Betul kan? Betul kan? Ana uridu an adhaba ilal hammam. Kalimat itu sudah betul, sorohnya itu nahwunya betulnya enggak? Sudah, itu betul. Pertanyaan yang sama ya, tapi dengan kondisi yang berbeda. Saya numpak sepeda motor, ngerti sepeda motor? Naiknya apa biasanya kamu? Cah itu numpak apa? Masuk CBR. Mau dak piye Mekah. Naiknya apa berarti? Kegeden, Beat, Vino, apa lagi? Malah gak usah nyebutnya merek ya. Piye? Terus ketemu temanmu juga, atau sekarang lagi usum Covid, pagi-pagi naiknya apa? Sepeda. Nah, pertanyaan yang sama, mau ditanya, "Aina tadhabin?" Kamu naik Scoopy, yang satu naik apa? Vario. Jawabnya bagaimana? Ana uridu an adhaba ila mana? Mau ditanya, kamu ketemu kawanmu di jalan, ini tiba ya? Dan jawab ya? Dan jawab ya? Pasar. Pantes. Dengan apa nek? Ada, ngono ya? Apa nek? Kan ngono cah saiki ya. Apakah dijawab, saya mau pergi ke ngono? Lah, kesuwen, nek kesuwen sampai enggak kalam itu? Balaghah enggak kalam itu? Tidak balaghah karena apa tadi kondisinya apa ini? Sempit, singkat sekali. Jadi kalam yang fasih belum tentu jadi apa? Balik atau balaghah. Syaratnya harus tek apa syaratnya berarti? Kalam itu harus sesuai dengan tuntutan kondisi itu keadaan. Ya enggak? Kalam harus sesuai. Ya, masa ada forum kamu takziah kok pidatone kok malah ketawa ketiwi, kira-kira mentobah limu kedalhal enggak? Ya enggak. Ya kan? Ini syarat apa? Syarat apa? Kalam balik, syaratnya harus bagaimana tadi? Al mutabaqah li muqtadal hal. Kalau sudah mutabaqah li muqtadal hal, sesuai dari kondisi apanya tadi, dari keadaannya, atau kondisi mutakalimnya, atau kondisi mukhotabnya. Mukhotab itu kalau seneng, apakah mutakalim? Mutakalim itu kalau seneng ngomongnya panjang atau pendek? Panjang. Seneng ya? Iya kan? Gua nak cerita, kalau kamu baru ketemu ini, cerita, kamu sampai kamu sebel diceritain, ya bara? Ya bara? Tapi yang dia seneng cerita berbunga-bunga. Wih, aku mau disyuting karo Pak Sidat. Aku mau ditakoki. Seneng ra tadi disyuting iki, Bang? Hah? Seneng? Cerita terus. Ya. Seneng, makanya panjang ngomongnya. Sakjane cah wedokku ya naksir ya boleh, cuman kalau mulai menyapa kira-kira gimana? Izin kan? Padahal kamu punya tetangga itu cakepnya bukan main. Hah? Tiap hari kamu mencoba menarik perhatian, ono nyapu, ono siram-siram. Nyapune yo ngger tangga mliwatku karo srek. Kok gak disopo ya? Entene bali ya, siram-siram. Wis teles disirami terus. Ya ora.
Jujur. Ya apa ora? Mau nara jujur. Ganteng, cewek pinter, pondokan, alim, terwaliyah. Matolek sisan. Ora ana sing ngono ya. Belas ora ana ah. Paling cewek wili-wili ya terwaliyah matolek ya. Ya. Ya iki direkam lomba lho kok krungu kok. Bocah iki wah ganteng pinter wis kok zaman kunom lah menapa. Suatu saat entah karena apa, entah angin apa, si doi ini, si bebek, ini kok emboh numpak pit ngono, numpak sepeda, wah bersepeda ria, tekan ngarep omamu kok berhenti terus nyopo. Loh mbak, belum balik pondok ya? Lo jawab ya? Harusnya kamu jawabnya belum ya mas, selesai kan? Tapi kan eman-eman, kesempatan. Saya sudah bermimpi-mimpi bisa ngomong sama si doi. Terus piye? Aku ini kan masih belum ada timbalan dari pondok. Sekarang kan lagi musim corona. Kalau nggak ditimbali pondok nggak boleh balik. Sekarang aku kan kelas 3 aliyah. 3 aliyah itu kan, apa ditakoki kowe iku? Mengapa kok jadi lama? Mutakalimnya kamu seneng pengennya ngomongnya panjang. Makanya ketika Nabi Musa ditanya oleh Allah, wahai Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang kau bawa di tangan kananmu itu wahai Musa? Jawab sing mesti. Nabi Musa bawa tongkat. Tongkat Gusti gitu kan? Tapi tidak. Nabi Musa jawab bagaimana? Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ana sing hafidzah ora iki? Ana ora sing hafidzah? Kowe golek mantu ya, Cah? Sapa sing hafidzah jadi? Ya ada. Ya wis ah, soe komen ning ngene YouTube wae ya. Saya hafidzah bah ngene ya. 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 Wahai Musa, apa yang kau bawa? Dijawabnya qala hiya asaya. Jadi selesai di situ. Tapi Nabi Musa atawakka'u alayya, aku pakai tekenan tongkat. Wa usybiya ala ghanami, aku pakai untuk menggembala kambing-kambing saya. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan ini banyak gunanya, bisa untuk mukul, bisa untuk macam-macam loh ya. Mengapa kok panjang? Karena Nabi Musa bagaimana? Ingin memperlama karena saking bahagianya apa? Diajak bicara langsung oleh Allah. Makanya Nabi Musa punya gelar apa? Nabi Musa Kalimullah. Ngerti? Jadi kondisi mutakalim ini menuntut omongan yang panjang. Atau apa tadi? Mukhotabnya. Mukhotab anak kecil dengan mukhotab yang sudah dewasa beda enggak? Beda. Ini kalau istri saya ngajarnya itu TK, RA. Apakah kira-kira ngomong seperti ini kalau istri saya? Ya enggak. Ale sayang, sudah mandi. Pinter. Bangun tidur terus mandi. Ayo nyanyi bersama-sama ayo. Ayo bersama-sama ayo. Bangun tidur. Ayo nyanyi ya. Bisa enggak? Ayo saya nyanyi dulu. Bangun tidur ya bareng-bareng. Bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa gigi. Terus mandi. Membersihkan. Itu kalau untuk anak. Apa aku ngajar balaghah ngono? Kamu kok ngantuk sayang? Ngono ya? Hah? Wis gede kok ngantuk ya ngono. Masa aku balaghah terus balaghah ada 2 makna. Ngono ya? Yang satu makna apa tadi? Masa ngono? Ya, beda. Untuk 3 aliyah ya beda. Karena mukhotab anak kecil dengan mukhotab ya beda ngomong. Ya? Paham gak kamu? Paham tidak? Kok malah orang berarti ono? Paham tidak? Coba katakan, apa itu balaghah? Berdiri. Malah orang apa ini? Berdiri. Itu kalau ngomong sama anak laki-laki. Itu kalau sama anak ono cah lanang diterangno kok ngantuk ngelamun yo dingonokno. Dene kamu. Ngono cah wedok carane.
Ya tidak cedek bicaranya. Tak ngono-ngono kudu semaput iki mau. Beda enggak? Mengapa kok beda kalau laki-laki ngomongnya tegas, kalau perempuan ya perempuan. Perempuan kan mintanya kan dimengerti, tidak pernah mau belok kanan, beloknya kiri ra masalah kalau mak-mak. Dia mau beloknya kanan tapi retengnya kiri. Ketika ditabrak komburi dia menyalahkan yang nabrak. Kamu kok belok kanan reteng lah rumah saya situ Mas. Padahal retengnya kiri. Itu namanya emak maunya harus mau tidak pernah mau kebenaran adalah milik perempuan. Astagfirullahaladzim. Itu balaghah. Atau yang ketiga lingkungannya berbeda. Lingkungan di pasar dengan di rumah sakit ngomongnya beda enggak? Beda. Yupaina sama Yupaini bertemu di pasar, yang satu jual lombok, yang satu beli lombok. Nih ini lombok piro regane? Larang lombokku sak kilo sudah. Opo lombokku larang ngono? Saiki wis mudhun ning TV diumumno Pak Jokowi 30.000 kok. Dak kono tuku karo Pak Jokowi ngene ya. Ngomongnya gitu karena terus Yupa ini mulai serempet sepeda motor ning rumah sakit. Yupa ini dikabari mau ning rumah sakit tilik. Ngomongnya piye? Kelar apa nih ngene ya? Ngono ngomongnya. Hah? Dodol lombok larangan mlene ke malah tiba ngono ya. Tapi ngomongnya piye? Mau kena ngopo? Ya bara. Mau tadi di pasar jek sehat kok saiki kok ning rumah sakit. Ngono kan ngomongnya. Mengapa kok beda? Karena kondisi di pasar dengan kondisi di rumah sakit. Nek ngomong rumah sakit tuh biantar-bantar kalau cekel satpam orang. Usir kalau satpam gue. Ya enggak? Karena tidak apa tadi namanya? Tidak mutabaqah li muqtadal hal. Karena syarat untuk balaghah harus apa? Mutabaqah li muqtadal. Itulah balaghah tadi. Ngerti kan? Apa itu balaghah? Sekarang sifat balaghah. Sifat balaghah adalah yang ada pada kalam. Kalam itu kalam disampaikan sudah apa? Mutabaqah li muqtadal hal. Berarti kalamnya sudah balik ketika kalam itu sudah mutabiqun li muqtadal hal. Bisa halnya tadi sesuai dengan halul mutakallim, halul mukhatab, atau hal apa tadi situasi. Ketika kalamnya balik, maka bagaimana? Orangnya disebut mutakallim balik. Ngerti, guys? Itulah balaghah sebagai sifat, baik pada sifat pada kalam maupun pada apa? Mutakallim. Padahal tadi untuk istilah yang satu sebagai sifat, yang itu sebagai apa tadi? Nama. Kata balaghah dibuat nama ilmu. Beda loh ya kalau sifat. Ya masih ada hubungannya, itu beda. Kalau nama ilmu, nah ini terus diteliti. Untuk mencapai sifat balaghah tadi, untuk mukhalafatul qiyas berarti butuh mengetahui, mendeteksi mukhalafatul qiyas, butuh ilmu apa? Shorof, ya kan? Al-ajlali, al-ajalli. Shorof sudah ada ilmunya belum? Sudah ada. Untuk mendeteksi tanafur itu butuh apa? His, rasa, nih rasa lidah. Gak ada ilmunya. Untuk mendeteksi ghorabah harus meliputi apa? Menguasai apa? Bahasa. Untuk apa tadi? Dha'fu ta'lif harus ngerti ilmu. Sudah ada ilmunya apa? Dha'fu ta'lif. Nahwu. Ya kan? Untuk takkid lafzi, ya, takkid lafzi menggunakan namanya dzauq. Tanafurul kalimat menggunakan apa? His, sama dengan lidah. Lah untuk takkid maknawi gimana ngertinya? Bahwa penggunaan kata kamu jangan nongkrong di bibir sumur, bahaya. Bisa apa? Bibir sumur. Sumur kok punya bibir? Apa itu namanya? Majas. Ya kan? Paling enak pagi-pagi sambil menunggu matahari terbit kita duduk di bibir pantai. Oh, ya kan? Ya kan? Apalagi sama ya enggak?
bibir pantai, bibir sumur. Ini butuh apa namanya? Butuh ngerti tentang majaz. Ini ilmunya belum ada. Untuk mutabaqah li muqtadal hal, ilmunya juga belum ada pada waktu itu. Nahwu sudah ada zaman Abul Aswad Ad-Du'ali, mulai ada nahwu, sorof sudah ada. Tapi untuk mutabaqah li muqtadal hal, untuk mengetahui takkid maknawi belum ada. Maka diciptakanlah oleh Imam Abdul Qahir Al-Jurjani suatu disiplin ilmu baru untuk mengetahui hal ini. Ya, diciptakan namanya ilmu balaghah. Yang mencakup pertama tentang mutabaqah li muqtadal hal itu ilmul ma'ani. Untuk mendeteksi takkid maknawi namanya ilmul bayan. Terus karena ini belum ada ilmunya, ciptakan dua ilmu dikumpulkan dari satu dinamakan ilmu apa tadi? Balaghah ditambah satu ilmul badi oleh Imam Yusuf As-Sakaki. Wes. Jadi pertanyaannya sekarang, ma huwa ilmul balaghah? Apa terus? Ilmu yang mencakup apa berarti? Berapa ilmu tadi? 3, yaitu ilmul dan ilmu apa pertama? Ilmul ma'ani, yang kedua ilmul, dan yang ketiga ilmul badi'. Makanya kitab apapun kalau kitab itu dalam ilmul balaghah maka isinya adalah ilmul dan ilmul badi'. Itulah ilmul balaghah. Kalau di dunia kan dia ilmu ya, tentang bahasa Arab yang membahas tentang pertama mutabaqatul kalam li muqtadal hal dan ta'diyatul ma'nal wahid biturukin mukhtalifin ma'a wujuhul husni fil kalam. Itulah ilmu apa? Balaghah. Jadi ya ngerti ya apa itu balaghah lughatan tadi? Al-wusul wal intiya. Apa itu istilahan? Wasfan ada ilman. Wasfan dengan apa? Isman. Yang wasfan adalah sifat yang ada pada apa tadi? Kalam dan ada pada mutakalim. Kalau yang isman dia sebagai nama dari suatu ilmu, yaitu ilmu yang mencakup apa dan apa tadi? Ilmul ma'ani, ilmul bayan dan ilmul badi'. Siapa penemu dari ilmu balaghah? Nah, itu pertanyaan berikutnya. Siapa yang menamakan ilmu ini balaghah pertama kali? Yang menamakan adalah Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani. Karena beliau punya kitab, 2 kitab. Pertama adalah apa? Asrarul Balaghah. Makanya dinamakan ilmu balaghah. Apa kitabnya? Asrarul Balaghah. Yang kedua, kitab Dalailul I'jaz. Kemudian 2 kitab ini dirangkum menjadi ilmu-ilmu tertentu, menjadi dengan nama ilmu ma'ani dan ilmu apa tadi? Bayan dan ilmu badi' oleh siapa? Imam Yusuf As-Sakaki. Dalam kitabnya apa? Miftahul Ulum. Di situ ada ilmu ma'ani, ada ilmu bayan, ada ilmu badi'. Itulah yang jadi balaghah. Yang nambah ilmu badi' ini Imam Yusuf As-Sakaki. Dari kitab Miftahul Ulum ini terus disarikan, diringkas menjadi kitab apa? Talkhisul Miftah oleh siapa? Al-Khatib Al-Qazwini. Siapa? Al-Khatib Al-Qazwini dalam kitabnya Talkhisul Miftah, ringkasan kitab Miftah ya. Harus ngerti semua lo besok lo ya ini. Talkhisul Miftah dinazamkan, dibuat nazaman yang pertama oleh Imam siapa ini? Abdurrahman Al-Akhdari dalam kitab Al-Jauharul Maknun. Makanya ingat itu dulu ono sing apal, oh nanti itu orang hafal ke ya. Ini adalah ringkasan nazaman dari Talkhis Lakhas ini. Yang kedua diringkas juga dinazamkan oleh Imam Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitab Uqudul Juman. Itu yang diajarkan di anak banin, yang di anak banat yang apa?
Abdurrahman Al-Khadari, kitabnya apa ini? Al-Jauharul Maknun. Jadi urusannya begini. Jauharul Maknun ringkasan dari apa tadi? Talkhisul Miftah. Talkhisul ringkasan dari apa? Talkhis Miftahul Ulum. Miftahul dari siapa? Dalailul I'jaz dan apa tadi? Asrarul Balaghah. Itulah silsilah dari apa? Ilmul Balaghah. Ya, sudah ngerti semua ya? Nah, Anda kelas 3 aliyah ini karena ilmul ma'ani sudah, ya kan? Kita akan masuk pada ilmul bayan. Pada pertemuan berikutnya bagian kedua besok adalah masuk pada apa? Ilmul bayan. Ngerti semua? Udah paham ya? Iso ditakoni wong lah ya, takoki karo saudaramu, kelas 3 aliyah pelajarannya apa? Balagh. Apa itu balaghah? Aduh panjang ceritanya, Mas. Ngono ya? Ngono ya? Hah? Nah, semoga pertama kali kita masuk ilmu balaghah harus ngerti ini. Ilmu ma'ani tujuannya apa? Dulu sudah kamu kelas 2 aliyah, ya kan? Berapa babnya? Ada 8. Ahwalul isnad al-khabari, ahwalul musnad ilaih, ahwalul isnad, apa musnad al-musnad, ahwalul muta'alliqatul fi'li. Yang kelima apa? Ahwalul insya. Yang keenam apa? Ahwalul qasri. Yang ketujuh apa? Ahwalul wasli wal fasli. Kedelapan apa? Al-ijaz wa itnab wal musawah. Eling ra. Eling ora? Ingat? Blas ora eling. Hah? Itu kan masa lalu ngono ya. Masa lalu. Biarlah masa lalu ngono ya. Bukan, itu harus diingat karena untuk ilmu bayan nanti juga akan berdasar pada ilmu ma'ani. Adapun ilmu bayan besok akan kita buka mencakup 3 hal. Yang pertama tasbih, majaz, dan apa? Kinayah. Sampai nanti kelas 3 aliyah ini terakhir ilmu badi' maknawi, badi' lafzi. Semoga kita semua bisa mengikuti dengan baik ya. Nanti Anda bisa melihat ini meskipun sudah saya jelaskan di kelas ini juga kalian bisa 2 kali gitu ya. Bisa offline, bisa online, bisa kamu lihat nanti di mana. Sebelum diupload oleh Matal, nanti juga kamu lihat kalau kamu di YouTube Sidat Channel, Manhaj Sidat Channel ya. Apa? Sudah lihat? Kamu lihat aja dulu. Di situ banyak konten saya di situ. Ya. Ini nanti akan masuk, yaitu apa kodenya? Balaghah 3 aliyah banat ya. Part 1 bagian pertama. Nanti ada kira-kira ada 10 bagian untuk cawu 1 ini. Ya, 10 penyampaian itu bisa kalian pakai untuk belajar, kamu pakai mencatat lagi, dilihat berulang-ulang ya kan? Nah, jangan lupa apa? Subscribe-nya, like, komen. Nanti absennya itu pakai komen. Saya nama dari kelas 3 aliyah apa ini? B. Ya, gitu aja. Bertanya, gini Pak, apakah Bapak sudah punya calon menantu? Gitu ya? Ya. Kalau belum hubungi. Gitu ya, ngerti ya? Wallahu ta'ala a'lamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.